Fix kayaknya ini sepatu Ardiles DBL yang paling nyaman yang pernah gue pakai. Abas di seluruh Indonesia, it's Ferdi Brainwash, anak basket channel. Kita memasuki minggu ketiga social distancing. Hashtag di rumah aja. Gimana, udah pada lumutan belum? Gua sih, ya udah mulai gimana gitu ya, jenuh gimana gitu, mau keluar ngeri sedep gitu. Tapi gimana pun juga gue mengajak Abas kalian buat mematuhi lah ya himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja, tetap kalau bisa work from home, dan tetap jaga jarak, social distancing pokoknya sampai himbauannya dicabut, sampai udah Indonesia dinyatakan bebas coronavirus. Kapan lagi kan kita bisa jadi pahlawan cuma dengan di rumah aja. Deal, you got a goddamn deal. By the way, gue juga mau ngucapin terima kasih untuk Abas kalian yang udah berpartisipasi. Kemarin gue sempat bikin charity kecil-kecilan. Gue menjual baju ini, basket untuk Indonesia, dan gue nggak nyangka banget antusiasnya sangat luar biasa. Cuma dalam kira-kira sejam ya, 14 baju sold out, dan banyak yang ngebayarin lebih dari harga yang gue kasih juga. So appreciate banget, thank you banget. Ini merupakan sumbangsi kita untuk setidaknya membantu negara dalam memerangi coronavirus ini. Sumbangannya juga gue udah terusin ke www.kitabisa.com. Gue juga udah posting di instastory gue juga kemarin. So, kita sekarang akan ngebahas performance review dari sepatu Ardiles Aza Fundamental 2 ini. Sebelumnya gue mau ngejelasin sedikit bahwa performance review gue mungkin mulai sekarang nggak bakalan ada lapangan indoornya, karena lapangan indoor di sekitar gue juga udah pada ditutup, bener-bener mereka tutup untuk umum, nggak bisa gue pinjem, nggak bisa gue pakai juga, nggak ada karyawannya. Jadi gue akan membuat performance review dengan menggunakan lapangan outdoor aja. Itu juga sendirian karena kita harus ngejaga social distancing itu tadi. Tapi gue akan berusaha pakai lapangan outdoor beberapa. Jadi paling banyak 3, tapi setidaknya 2 lah ya, supaya setiap sepatu itu bisa teruji lah di permukaan lapangan outdoor yang berbeda-beda. Jadi gue akan pilih yang ada yang halus gitu, ada yang kasar juga, kayak gitulah. Seharusnya dengan gue mempergunakan 3 jenis lapangan, performance review gue akan tetap kredibel dan tetap bisa jadi acuan buat Abas kalian untuk memutuskan apakah akan beli sebuah sepatu basket atau enggak. Oke, langsung kita mulai dari traction. Tractionnya setelah gue coba di 3 permukaan lapangan outdoor yang berbeda, sebenarnya nyaris nggak ada masalah sih ya. Memang ada slip-slip dikit, terutama kalau gue melakukan kayak crossover, terus nginjeknya pakai kaki bagian luar sini. Itu jadi pergerakan menyamping lah ya, itu memang agak-agak ada slipnya dikit gitu, tapi nggak sampai yang bisa bikin lo kepleset sih, masih aman-aman aja lah, masih cukup bisa diandalkan sih tractionnya. Terus juga untuk pergerakan kayak step back itu lebih keset ya, gue berasanya kalau pergerakan step back jadi nginjek dengan menggunakan kaki depan itu lebih gigit lah ya, jadi lebih nggak ada slip-slipnya. Tapi secara overall ini tractionnya full herringbone pattern, terus juga lumayan dalam-dalam, itu masih bisa diandalkan sih, oke sih. Terus kalau Abas kalian ketemu permukaan lapangan yang berdebu, itu juga mesti rajin-rajin wipe off ya, supaya dia jadi keset lagi. Apalagi kalau yang permukaan lapangannya yang licin gitu, yang halus, terus debuan, nah itu agak bahaya tuh kalau sampai
jarang nge-wipe off, nanti pasti lama-lama makin licin. Kemudian untuk bahan rubber outsole-nya juga nggak squeaky ya. Dan kalau dari segi durabilitasnya gue tidak yakin sepatu ini akan bertahan terlalu lama karena ini herringbone traction pattern-nya kalau gue dorong gitu cukup lunak sih bahan rubbernya. Khusus untuk traction sepatu ini gue bisa kasih sedikit gambaran gimana kalau di lapangan indoor, karena kan gue udah pernah pakai yang Asia 6 ya, yang edisi Merdeka, dan itu kan gue sempet performance review di indoor tuh. Di indoor sih sadis banget, nggak ada masalah lah ini. Dan ini kan traction patternnya juga sama, terus juga gue yakin bahan rubbernya juga sama gitu. Jadi ya waktu itu sih, waktu gue pakai Asia 6 ini bener-bener nggak ada masalah sih, dipakai di indoor perfect aja sih. Lanjut ke cushion, cushionnya masih sama dengan Asia 6, jadi pakai cushioning Megatonic, mereka namainnya begitu. Dan gua nggak tahu kenapa cushioning di sepatu ini Megatonicnya menurut gua kok agak lebih empuk daripada Asia 6. That's why di awal video tadi gue bilang kayaknya ini sepatu Ardiles DBL yang paling nyaman yang pernah gue coba. Tapi beneran gue bisa ngerasain cushioningnya tuh masih ada impact protectionnya lah, khususnya di bagian belakang ya. Di bagian belakang itu lo berasa cushioningnya lebih tebel daripada yang di bagian depan. Kalau yang di bagian depan tuh low to the ground banget deh, jadi court feel-nya berasa banget nih sepatu ini. Di bagian depannya tuh kaki lo berasa napak lantai banget, jadi court feel-nya sih oke sepatu ini. Dan dengan harganya yang cuma 375.000, gue bilang sih ini cushioningnya tidak mengecewakan sih. Pantesan sih Mr. MVP Caleb Ramot Gemilang betah-betah aja pakai sepatu ini buat tanding. Emang lumayan enak sih. Untuk materialnya Asia Fundamental 2 ini pakai teknologi one piece material gitu kan ya. Jadi pokoknya dari depan sampai belakang tuh pakai satu bahan synthetic leather gitu yang kemudian dijahit. Dan itu emang bikin sepatu ini menjadi enteng, berasa banget lo kalau pakai sepatu ini, emang berasa enteng banget gitu. Tapi ya materialnya gue harus jujur, ini bukan material yang enak sih. Jadi di kaki tuh berasa kayak kaku-kaku gitu, nggak lentur. Terus juga kalau lu ngerem, terus kayak kaki lu maju ngehantem dinding si synthetic leather ini ya lumayan berasa sakit di jempol kaki. Jadi material synthetic leathernya bener-bener butuh waktu break in lah ya, sampai bener-bener enak. Dan waktu break innya berapa lama gue juga nggak tahu, kayaknya butuh waktu yang lama sekali sampai mungkin sampai synthetic leathernya udah mulai ketekuk-tekuk gitu. Ini aja nih synthetic leathernya baru gue pakai 3 kali main, ini udah kelihatan mulai cracking nih bagian depannya, kayak ada cracking halus gitu. Mudah-mudahan ntar bisa kelihatan ya di kamera, ini kayak ada cracking-crackingnya halus banget sih. Tapi udah gitu kalau abas kalian kencengin tali sepatunya nih, ini bentuk synthetic leathernya udah nggak karu-karuan deh. Ini kayak bagian toe-nya ini karena gua kencengin tali sepatu yang paling depan itu sampai melesek ke dalam gitu, sampai masuk ke dalam. Kemudian surprisingly ini nggak panas ternyata untuk pemakaian dengan jangka waktu yang cukup lama. Padahal ini benar-benar full synthetic leather, tapi emang nggak panas sih di kaki. Kemungkinan kebantu dari ini ya, dari bahan lidahnya ini yang emang pakai bahan mesh kan. Dan ini bahan meshnya emang yang di lidah ini gede-gede banget sih bolongannya. Jadi mungkin berasa ademnya dari bahan lidah sini kali. Terus lanjut ke fitnya, ini fitnya udah mengalami perubahan dari sepatu Ardiles yang sebelumnya.
Sebelumnya kan gue udah nyobain AD1, terus juga AC6, semuanya kan harus downsize tuh, dan meskipun gue udah downsize saja berasanya masih kayak banyak ruangan kosong deh, roomy banget. Tapi kalau di sepatu ini sizingnya udah ngikutin kayak Nike, jadi gue biasa pakai Nike 43, ya ini juga 43. Meskipun di bagian toe boxnya sini berasa roomy banget, masih banyak ruang kosong, tapi bagian jempolnya gue udah lumayan mentok sih. Jadi bagian jempolnya di situ tuh, udah di depan situ, udah lumayan mentok. Jadi kayaknya kalau gue downsize malah kayaknya bakalan kesempitan, malah bakalan sakit. Paling untuk fitnya gue rekomendasiin true to size saja. Tapi untuk ngurangin feeling roomy-nya itu abas kalian bisa pakai double socks. Terakhir untuk supportnya sih karena ini udah pakai bahan full synthetic leather, jadi emang kaki kita nggak bisa terlalu leluasa bergerak ya. Jadi oke sih supportnya, dengan catatan gua kurang bisa ngerasain adanya heel counter yang di belakang ini. Sepertinya ada sih, tapi memang tidak sekeras yang di provide sama brand-brand sepatu lain. Jadi untuk lebih menambah supportnya, gue sih kencengin talinya sampai lubang yang paling atas. Ketika gue ngencengin tali sepatunya sampai lubang yang paling atas, itu berasa lebih safety sih di kaki. Dan lagi-lagi surprisingly, gue pikir kan kalau gue ikat sampai lubang yang paling atas tuh biasanya kebanyakan sepatu kan yang high cut tuh sakit tuh ya, kalau sampai lubang paling atas tuh kayak sakit, terus kaku gitu kan, nggak bisa bergerak bebas kakinya, apalagi untuk guard yang mainnya lincah, gocek-gocek gitu kan. Tapi di sepatu ini sih enggak sih, tetap nyaman-nyaman aja meskipun gue kencengin sampai lubang yang paling atas nih, karena padding-paddingnya di sekitaran ankle ini lumayan tebel, terus juga padding di bagian lidahnya juga oke, lumayan tebel. Kaki gue tetap malah enak-enak aja sih, begitu dikencengin sampai lubang yang paling atas malah enak sih, kayak ankle-nya jadi lebih diselimutin gitu, lebih dijaga ya, lebih dipeluk lah kaki lo, dan nggak berasa sakit sama sekali. Tetap nyaman sih dengan adanya padding-padding ini. Kemudian gue juga happy banget sama setup outriggernya yang lebar banget gini. Ini bener-bener menambah kestabilan sepatu ini. Jadi kalau gue lagi melakukan jab step ke samping gitu atau crossover gitu dengan menggunakan tumpuannya pada kaki bagian luar depan sini, sama jump shoot tentunya kayak, dan pergerakan lompat lainnya lah ya. Jadi kalau mendaratnya ini benar-benar berasa stabil banget sih, benar-benar berasa safe banget. So wah, ini asik banget sih setup outriggernya, gue happy banget. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Ardiles Aza Fundamental 2 ini. Sekali lagi, sejauh ini gue bisa bilang ini adalah sepatu keluarannya Ardiles DBL yang paling nyaman menurut gue, dari segi cushioningnya, terus dari segi supportnya, terutama 2 poin itulah ya, 2 poin itu plus banget sih. Jadi cushioning sama supportnya menurut gue ada mengalami kemajuan lah daripada yang AD1 sama yang AZ6 kemarin. It's a very recommended shoe, gue bilang, untuk sebuah sepatu basket di bawah 500.000. Dan kalau abas kalian tertarik untuk membeli sepatu Aza Fundamental 2 ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abas kalian tinggal klik link tersebut, nanti akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Well, thank you so much for watching this video. Keep support me dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini. Dan kalau abas kalian ada yang udah beli dan pakai sepatu Ardiles Aza Fundamental 2 ini, boleh sharing-sharing nilai minusnya apa, nilai plusnya apa di kolom komentar bawah. Gue selalu happy dengan semua masukan yang abas kasih buat
berkembangnya YouTube Anak Basket Channel ini. I'm Ferdly Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.